Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abah Family Channel. Kali ini saya akan menyajikan olahan tentang es krim, yaitu es krim rumput laut Dik Dung Dung. Adapun alat-alatnya yang kita gunakan adalah ada blender, ada mixer, ada baskom atau wajan, ada saringan seperti ini, saringan, ada pisau, pisau atau gunting, pisau atau gunting sama ini. Ini nanti untuk memotong rumput laut dan memotong pandan, Ada centong, kemudian ada ini wadah-wadah untuk menampung bahan-bahan, ini adalah semua alat-alatnya, kemudian bahan-bahannya di sini yang pertama ada namanya rumput laut, ini rumput laut, rumput laut yang kita gunakan lebih kurang 10 gram, Ini menjadi ciri dari es krim, yaitu mengandung rumput laut, dari jenis Ecotoni, di mana rumput laut ini adalah makanan yang sangat sehat dan bergizi, mengandung vitamin E untuk kesehatan, serat, pencernaan, dan lain-lain. Kemudian ada bahan gula, ada bahan gula ini untuk memberi rasa manis, Ini butuh lebih kurang 250 gram, atau 16 sendok makan, Nanti nanti diatur, kalau sudah rasa manisnya cukup maka bisa dikurangi dari 250 gram, Kemudian ada susu kental manis. Ini butuh 3 saset atau 120 gram, Ada santan instan buatan pabrik, ini kita pakai yang bentuk tepung, bentuk padat tepung, ini butuh 2 saset, Ada tepung maizena, dari Saripati Jagung, ini butuh 3 sendok atau 36 gram, nanti kita ini ada pandan, ini dari daun pandan, ini kita butuh 10 ini daun, ini lebih 10, bisa dikurangi nggak apa-apa. Untuk pandan ini pilih yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, agar aromanya tuh khas pandannya itu keluar nanti di es krim. Kemudian ada SP, untuk pengembang, ini SP, SP ini butuh setengah sendok sampai 1 sendok makan SP untuk pengembang es krim, Kemudian ada bahan alternatif, sebagai pelengkap, yaitu coklat misis, Ini nanti untuk topping es krimnya, nanti ada yang kita kasih topping atau tidak, nanti tergantung selera, Kemudian juga nanti akan kita buat es krim diberi penguat rasa pop es doger, ini juga nanti kita kasih penguat rasa, rasa pandan, ini sebagai pewarna dan perasa, yaitu rasa pandan. Baik, sahabat channel yang saya cintai, langkah-langkahnya adalah pertama kita akan menggiling daun pandan ini, kita potong-potong, gini, kita potong-potong sampai lembut, kemudian kita potong-potong lebih kurang 1 cm, ini dipotong begini, Nah, sampai seluruhnya. Kemudian kita kasih air, sampai setinggi atau di atasnya pandan. Kemudian kita
blender sampai halus ya, seperti ini. Kita blender sampai halus ya. Ini butuh waktu lebih kurang 5 sampai 10 menit setelah halus ya. Kemudian kita saring ya. Kita saring. Ini ya. Nah, kita masukkan ke baskom ya, seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan baskom ya. Nah, oke ya, kita skip ya, sudah selesai nih. Nah, kemudian kita akan menggiling rumput lautnya ya. Rumput lautnya sama, nanti kita potong-potong dulu ya. Kita potong-potong dulu rumput lautnya, dipotong-potong ya. Dipotong-potong lebih kurang 1 cm ya. Ini jumlahnya lebih kurang 10 gram ya. Kita potong, kemudian dimasukkan ke blender ya. Dan kita kasih air sampai setinggi rumput laut. Airnya ini kita butuh 1 liter atau lebih ya. Terus kita tutup di blender ya. Di blender sampai benar-benar halus ya, tanpa disaring. Nanti kita masukkan ke baskom seperti ini ya. Nah, jadi di dalam baskom ini sudah ada 2 bahan, yaitu daun pandan sama es krim. Oke, berikutnya baru kita masukkan bahan-bahan yang lain ya. Kita masukkan gula pasir ya, kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan SKM ya, 3 saset tadi, diaduk-aduk. Kemudian kita tambahkan tepung maizena 3 sendok makan. Kita aduk-aduk ya. Setelah itu baru kita masak ya. Kita masak dengan api yang agak besar ya. Terus kita aduk sampai adukan kita itu terasa agak berat ya. Itu berarti apa? Berarti komponen dari rumput laut, kemudian tepung maizena itu sudah mulai masak ya, sehingga terasa mengental ya. Maka adukannya itu agak berat ya. Itu juga ditanda dengan timbul letup-letupan ya, tanda itu sudah masak. Api kita kecilkan. Baru yang terakhir kita tuangi ini santan ya. Jangan lupa semua airnya sudah dimasukkan ya. Dimasukkan ke baskom. Jadi airnya nanti kalau dirasa kurang bisa ditambahi misalnya 200 ml ya. Jadi semua bahan sudah masuk ya, mulai dari daun pandan, gula ya, kemudian susu, santan ya, tepung maizena ya, sudah masuk semua. Dan setelah ini matang, adonan ini baru didinginkan ya, didinginkan sampai dingin, baru dipindahkan ke tempat lain ya, seperti ini. Nah ini ya. Terus dipindahkan ke kulkas, ke freezer ya, disimpan lebih kurang 10 sampai 12 jam ya, supaya membeku. Terus setelah beku baru diambil ya, diambil untuk diapakan? Untuk di mixer ya. Ini ya. Baik. Ini adalah adonan es krim yang sudah
jadi ya, sudah dibekukan, sudah diambil dari kulkas ya. Kita butuh wadah yang agak besar ya, ini untuk proses mixer ya. Kita tumpahkan ya. Ini sudah proses diangin-anginkan ya. Ya, sehingga nah ini kita butuh sendok ya. Nah ini baik, saya hidupkan ini. Nah ini ya. Nah ini. Oke. Kita adonan es krim kita hancur-hancurkan ya. Hancurkan seperti ini. Ini tadi sudah mengalami proses diangin-anginkan ya, supaya sudah lunak ya. Kalau tadi pas diambil dari freezer ya keras ya. Ini sudah bagus sekali ini ya. Sudah terbayang kelezatannya ya. Ada daun pandannya, ada gula, ada santan ya, ada susu, ada tepung maizena ya. Ini gula kalau sudah acar segini. Nah ini sekarang kita tambahkan SP ya, SP kita tambahkan ya, ini SP nya. SP nya ini cukup 1 sendok ya, atau setengah sendok. Kita coba setengah ya, atau 1. Nah. Ya lebih kurang segini ya. Ini SP nya ya. Kita masukkan. Nah ini sudah bisa kita mixer ya, karena adonan es krimnya sudah lumer ya, sudah lumer. Ini baik, sekarang kita siapkan mixer ya, untuk dicampur dan supaya nanti mengembang. Nanti mengembangnya kalau bagus ya, itu bisa 2 kalinya dari volume adonan ini ya. Waktunya berapa? Waktunya itu lebih kurang ya, lebih kurang itu 15 menit sampai 25 menit. Oke. Ini mixernya ya, mulai bekerja ya. Mixer ini kita nyalakan dari yang pelan dulu ya. Jadi pelan dulu. Nah ini. Oke. Nah ini. Oke ya. Mixer. Nah ini. Mixer ya. Dari kecepatan yang rendah dulu ya. Jadi wadahnya harus besar ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang tumpah-tumpah itu masih aman ya, karena wadahnya besar ya. Bisa cepat digunakan ya. Seperti ini prosesnya ya. Ini lebih kurang 15 menit ya. Sambil kita mixer, saya baca dulu ya, saya akan sedikit cerita ya, bahwa es krim ya, itu mulanya itu adalah dari susu ya. Jadi pada saat penjajah masuk ke Indonesia ya, itu mereka membawa budaya yaitu membuat es krim.
tetapi dari susu. Orang-orang itu dulu itu menganggap susu adalah makanan atau minuman yang mewah atau mahal, ya. Maka mereka atau para dulu itu mengganti dengan santan, ya. Nah, kalau es krim ini itu perpaduan, ya, jadi ada santan, ada apa? Ada susu, sehingga diharapkan nanti ya, rasa gurihnya, ya, kemudian rasa lezatnya, terus aroma tandanya juga ini terasa, ya. Ini warnanya kicap, ya. Nanti akan kelihatan hijau kalau sudah dikasih apa? Dikasih aroma. Ini sudah kecepatan paling tinggi, ya, kami selesai. Ini besar, ya. Kelihatan sangat enak, ya. Ini. Ya, kita masih terus, ya, mixer, ya, sampai benar-benar apa? Mengembang, ya. Ini. Kita mixer, ya, sambil mixernya itu kita gerak-gerakkan, ya, ke arah jarum jam, ke arah pergerakan jarum jam, gitu, ya. Supaya apa? Supaya terjadi percampuran yang sempurna, ya. Ini kita tutup dulu. Ini sudah mengembang, ya. Nah, oke, sekarang bisa kita kasih, yaitu ini, ya, apa? Perasa, ya, perasa. Perasaannya ini bisa 10 sampai lebih, ya, bisa. Ini pengalaman, ini kalau terlalu sedikit nanti warnanya itu kurang nampak, ya. Nggak bisa kita apa? Kasih, ya, 2 sendok kecil, ya, ini. Nah, bagus sekali adonannya. Oke, kita lanjutkan untuk mixer, ya. Oke, ya. Jadi saudara channelku, ya, inilah pembelajaran, ya, yang bisa kita peroleh, yaitu apa? Membuat es krim, ya, di mana es krim ini mengandung rumput laut, ya. Di mana kita tahu bahwa rumput laut adalah bahan makanan yang sangat bergizi dan menyehatkan. Ini sudah sangat bagus sekali, ya, mengembang, ya.
bisa kita hentikan. Terus kita mulai mengemas ya. Nanti kita ambil separuh saja yang kita kemas, nanti sisanya akan kita kasih rasa es burger ya. Kita mixer, kita bolak-balik, kita campur ya. Oke. Kita masuk ke acara apa, yaitu pembuatan pengemasan ya, Ini wadah-wadah tadi ya yang sudah kita siapkan ya. Kita ambil ini centungnya ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita isikan. Ini. Bagus sekali ini ya. Bisa apa ya, terbayang kelezatannya ini ya, benar-benar sempurna ini. Terus kita apa, ketuk-ketuk ya supaya apa, merata ini. Nah, bisa dibantu di sendok ya. Terus jangan lupa nanti Pak, dikasih topping ya. Kita gerak-gerakkan ya supaya memenuhi sudut-sudutnya ya. Nah, ini ya. Ya, sudah dapat satu. Ya, saya taruh di atas saja ya. Kemudian wadah kedua ini ya. Oke, sampai habis ya, sampai separuh. Nanti yang separuh ya akan saya kasih pop es doger ya. Ini. Ambil sendok ya, untuk memudahkan apa, meratakan ini ya. Nah, ini sangat sempurna ini ya, bagus sekali. Nah ini ya, sambil kita ketok-ketok ya supaya apa, merata. Kita tekan-tekan ya. Ini satu box gini dihargai berapa ya? Nah ini belum dihitung secara analisa usaha ya. Nanti kalau ada waktu lagi nanti saya ajari cara menghitung analisa usaha ya. Berapa biayanya ya, jadi berapa kotak, nanti bisa ketemu BIP-nya per kemasan kotak ini ya, terus nanti dijual berapa gitu ya. Oke, kita kasih misis ya, misisnya tadi. Nah, ini ya misis. Kita taburi misisnya ya, pakai sendok lagi ya. Ada sendok kecil, kita taburi di atasnya ya.
ya. Ini sudah apa? Saya taburi mises ya. Bisa juga kita apa? Tekan-tekan sedikit ya supaya apa? Nanti di bagian agak ke bawahnya itu juga ada misesnya. Nah, gitu. Jadi benar-benar apa ya? Enak. Demikian sahabat channelku ya. Inilah es krim yang sudah jadi ya. Bentuknya sangat menarik, indah ya, dan sangat menggoda. Dan ini sudah diberi topping ya. Sebagian toppingnya juga saya tekan ke dalam ya, sehingga nanti kalau kita makan itu benar-benar enak sekali ya. Kita selesaikan ini proses apa? Pengemasan, terus kita masukkan ke freezer. Demikian ya, saudara channelku, untuk sajian kali ini ya, mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Dan untuk anak-anak didikku ya, yang jurusan agribisnis pengolahan perikanan, silakan menyimak video ini ya, untuk dipahami dan ditindaklanjuti ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.